Saya ke Teh Desi Inaya dulu nih malam hari ini. Teh Inaya, ini kan kali pertama membacakan Gelombang Cinta Buya dan ternyata saya kira mudah-mudahan sepemikiran apa yang disampaikan oleh Kang Yayat ya tentang Gelombang Cinta malam hari ini. Dan kalau Teh Inaya sendiri, bagaimana tentang silahkan engkau bebas berkarir ini dalam pikiran Teh Inaya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya memilih untuk berkarir menjadi perempuan yang berkarir karena saya sering membaca kajian-kajian yang tentang bagaimana perempuan dengan kodratnya dan lain-lain seperti itu. Ada beberapa alasan saya untuk berkarir gitu. Alasan saya untuk berkarir dan ingin berkarir karena di sini ada kalimat yang menjelaskan tidak ingin tidak ingin menyusahkan suami begitu. Nah, itu sih yang di pikiran saya ingin bermanfaat gimana. Saya tipe orang yang bosan dengan sesuatu hal yang begitu-gitu aja gitu. Artinya saya ingin banyak banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak bercengkrama dengan orang-orang yang belum saya temui gitu. Makanya alasan saya berkarir semata-mata bukan hanya mencari uang sebetulnya, karena ingin menemukan sesuatu atau menemukan ilmu pengalaman di sekitar lingkungan saya atau dengan orang-orang yang baru dengan pikiran-pikiran manusia-manusia yang berbeda-beda. Nah, alasan saya berkarir seperti itu dan kebetulan saya sudah bersepakat dengan calon saya. Saya ingin menjadi perempuan berkarir dengan aspek-aspeknya gitu atas persetujuan. Tapi mungkin saya membatasi karena kembali lagi ke hakikat perempuan itu taat kepada suami gitu kan setelah menikah gitu. Jadi mungkin karir saya nanti ke depannya itu sesuai dengan isi di sini ya. Ada di mana di sini dijelaskan bahwa ada titik yang harus kita ketahui bahwa jangan terlalu berlebihan dalam segala sesuatu apalagi dengan duniawi gitu ya. Makanya di sini saya ketika membacakan puisi silahkan engkau bebas berkarir merasa ada saya di dalamnya gitu. Ada saya di dalamnya. Saya merasa membacakan ini sedikit tersinggung juga ya gitu. Karena saya sendiri ingin berkarir gitu. Oke. Menjadi wanita karir adalah cita-cita saya sejak lama. Padahal waktu itu ada yang membantah kenapa sih harus berkarir, kenapa nggak di rumah saja, karena hakikat perempuan memasak, mencuci, beres-beres rumah, dan mengikuti apa yang suami mau gitu. Lalu dikembalikan lagi, terus hak istri memang harus seperti itu ya, atau tidak diberikan kebebasan atau tidak diberikan ruang dalam berkreativitas, dalam berkarya ataupun dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Makanya saya setuju dengan adanya di sini Berkarir. ada kalimat bahwa setelah sekian lama engkau bersabar akan membahagiakan dirimu dan akan membuat engkau dapat melupakan pahit dan getirnya kehidupan yang selama ini engkau jalani. Di sini kalimat ini saya sabar dengan segala sesuatu yang menurut saya susah gitu dalam karir ataupun dalam aktivitas sehari-hari gitu. Karena saya sendiri jujur setelah kuliah langsung berkarir tanpa meminta uang sedikit pun kepada orang tua. Alhamdulillah Allah kasih ujian, mungkin dikatakan ujian atau apa, nanti Buya bisa revisi kalimat saya, barangkali saya salah gitu ya. Jadi ketika saya dikasih sesuatu bisa berkarir gitu, diperlihatkan karir saya gitu, ternyata Allah itu mengambil ayah saya gitu, jadi otomatis saya jadi tulang punggung gitu. Nah,
dan ditambah lagi harus menutupi segala sesuatunya yang harusnya dilakukan oleh ayah saya gitu. Itu semua sekarang saya yang jalani. Makanya apakah ini nilai positif sebagai perempuan berkarir atau memang ini bentuk ujian wanita berkarir gitu? Apakah perempuan itu harus dibatasi dalam berkarir untuk tidak dibenci oleh Tuhannya ketika sudah menikah? Apakah perempuan itu harus dibatasi karirnya atau memang tidak boleh sama sekali? Itu yang harus saya selalu tanyakan kepada orang-orang yang mungkin lebih tahu ilmunya gitu. Saya masih mempertimbangkan. Saya juga pas membaca puisi ini saya harus berkarir atau tidak gitu. Soalnya di sini kok suami kayak merasa berat ya kalau istrinya berkarir. Baik, baik. Jadi saya akan tanyakan ke Buya gitu, apakah perempuan itu hakikatnya perempuan harus selalu taat kepada suami dan diam di rumah seperti zaman dahulu kala gitu, ataukah memang di era zaman modern seperti sekarang, apalagi saya yang tidak bisa ketergantungan oleh orang lain, apalagi dengan laki-laki gitu, bisa berkarir sesuai dengan kemauan saya gitu. Karena bagi saya berkarir itu adalah memperdalam pengalaman, memperdalam ilmu pengetahuan, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu mungkin ya yang saya bisa sampaikan dan saya tanyakan kepada Buya. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dan sekaligus juga pertanyaan kepada Buya. Ya, di Gelombang Cinta Silakan Engkau Bebas Berkarir ini di dalamnya ada netralitas, kemudian juga keikhlasan dan juga tentang karir. Tadi begitu dalam Teh Inaya ini berbicara tentang karier, bahkan kemudian juga timbul rasa ragu-ragu ketika nanti menikah dengan suami, apakah saya masih boleh untuk berkarir. Tapi satu lagi Buya, ada kalimat yang menggelitik buat saya di Gelombang Cinta ini. Perempuan lebih cepat menua. Ini. Ya. Mohon dijelaskan Buya. Iya, saya ingin mengatakan kepada Mbak Inaya bahwa ketika bapakmu meninggal dunia, itu bukan ujian dan juga bukan musibah ya, tapi masuk dalam kerangka besar logika kehidupan seperti itu. Setiap Tuhan memberimu sesuatu, pasti ada sesuatu yang diambil darimu. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, pasti Allah akan memberikan sesuatu kepadamu. Orang yang tidak diberikan uang banyak, ya, rezekinya sedikit pas-pasan, harus banting tulang pers keringat. Alhamdulillah sampai 70 tahun, 90 tahun masih bisa makan sambal, bisa minum teh tubruk, masih nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes, nggak ada. Tapi orang yang diberikan uang berlimpah ruah, dicabut kenikmatan oleh Allah, nggak boleh minum teh tubruk, nggak boleh makan goreng-gorengan, nggak boleh makan sate. Iya kan? Jadi akhirnya sama kesempatan untuk bahagia itu sama, baik orang kaya maupun orang miskin. Jadi akhirnya tergantung bagaimana kita merubah cara berpikir kita. Kenapa sih tidak kita syukuri saja semuanya itu? Ya, terlepas dari tinjauan mata hati kita. Ya, pokoknya apapun yang telah menjadi keputusan Tuhan, kita hanya bisa menyanjung Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dikasih uang banyak, ya alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, alhamdulillah. Enggak dikasih uang, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah, selesai. Jadi senang semua. Dapat duit banyak, senang. Dapat duit sedikit, senang. Enggak dapat duit, senang. Sampai duitnya hilang juga, tetap senang. Karena pasti ketika Allah mengambil sesuatu, Allah akan mendatangkan penggantinya. Dan mungkin itu, dan kita harus punya praduga baik.
mungkin Allah akan memberi kita yang lebih baik lagi. Iya. Seperti mobil inventaris yang sudah usang, yang sudah sering mogok, diambil oleh perusahaan, diganti dengan inventaris yang baru. Jadi apa yang hilang tidak usah kau sedih. Ya itu logika kehidupan secara umum adalah seperti itu. Kemudian lagi, ini kan ada persyaratan, silakan berkarir tapi jangan di bidang politik dan jadi pegiat sekterianisme. Karena nanti ujungnya bertengkar. Orang yang bersekte juga bertengkar, berebut surga. Bagi saya, Anda ingin masuk surga, silakan. Anda yakin masuk surga, silakan. Tapi jangan melarang orang lain masuk surga. Maunya surgamu. Haram masuk surga. Maunya surgamu. Engkau aja belum tentu masuk surga kok. Iya, bulu roma saya masih meremang-remang. Saya ini nantinya bakal selamat atau tidak, saya tidak tahu kok. Iya, makanya itulah selalu dalam kekhawatiran saya. Jangan buru-buru mengklaim saya pasti masuk surga. Memang surganya siapa? Karena amalmu nggak ada alasan bahwa surga ketika engkau masuk surga itu bukan karena amalmu. La yadkhulu ahadukum bi'amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga berdasarkan amalnya. Ketika Anda masuk surga, lalu ditanya oleh malaikat, loh, Anda bisa masuk surga ya? Iya. Sebabnya apa? Karena aku dulu waktu di dunia rajin sholat, banyak sedekah, tiap tahun naik haji. Dengan bangganya dia menyebutkan amal-amalnya, langsung dicengkeweng, dilemparkan keluar surga oleh malaikat. Sombong banget sih. Nah itulah makanya. Jadi sampai Nabi juga ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga tidak bisa masuk surga berdasarkan amalmu. Wala ana kadzalika, aku juga demikian kok. Andai kan aku masuk surga, bal bi fadlihi wa mannihi, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena amalku. Jadi artinya bahwa dasarnya dari mana engkau yakin masuk surga? Wallahu a'lam. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Itu. Kemudian ini ada dua persyaratan yang tadi saya katakan, jangan berpolitik dan jangan sebagai pegiat sekterianisme. Ini saya jujur saja, ini sebetulnya nasihatkan sangat subjektif sebetulnya. Sangat subjektif sekali ya. Jadi ini mah sebagai satu alur cerita bahwa ini adalah subjektif. Ya tidak juga lah ya. Sebab bagaimanapun juga kita tidak bisa melakukan perubahan dalam kehidupan bernegara kalau tidak melalui jalur politik juga. Ya kan begitu. Ini mah untuk orang yang mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri, ya jauhkan diri dari politik praktis itu. Ya silakan Anda pandai politik ya silakan, tapi jangan berpolitik praktis artinya sebagai politisi, kemudian juga sebagai pegiat sekterianisme. Jadi di ujungnya bertengkar juga sih. Ya. Kemudian perempuan berkarir bukan sekedar tidak merepotkan suami. Secara undang-undang, baik itu undang-undang negara atau undang-undang alam semesta atau juga undang-undang hukum Islam secara khusus, itu sudah menjelaskan bahwa sang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, muasyarah bil ma'ruf, nafkah lahir dan nafkah batin. Jadi artinya didesain dalam syariat Islam, perempuan menerima nafkah, lelaki yang memberikan nafkah. Apabila setelah kita ijab kabul, lalu kan ada pembacaan sigat taklik dan tolak. Apabila selama 3 bulan berturut-turut ya tidak memberikan nafkah, maka
jatuh talak satu apabila permohonannya diterima di pengadilan. Artinya berhak mengajukan gugat cerai. Itu hak perempuan nafkah. Bukan persoalan itu yang saya maksudkan berkarir itu boleh itu. Ini untuk mengangkat martabat perempuan. Yang selama ini saya melihat masih dinistakan sesungguhnya oleh kita sendiri. Perempuan itu tiang wingking. Perempuan itu orang belakang, bagian dapur. Perempuan itu hanya kelas 2 masyarakat. Sebagai pelengkap penderita posisinya. Ya, artinya ibadahnya hanya nurut kepada suami. Dan suami kalau berselingkuh lagi harus diizinkan dengan perselingkuhannya. Dan itu hak laki-laki. Dan perempuan harus menaruh barang siapa. Ini dalilnya saya nggak tahu tuh dari mana. Begini bunyi terjemahannya. Barang siapa seorang perempuan merelakan suaminya kawin lagi, maka pintu surga dibuka lebar. Enak banget ya. Iya. Nah, kalau seorang istri punya pil disate, persen enggak? Ketangkep basah lagi dengan pilnya, disate, atau dipecel sekalian. Tapi kalau sang suami berselingkuh, kawin lagi, itu sunnah Rasul. Ini persoalan martabat, persoalannya. Dan perempuan berhak untuk tidak mau dimadukan. Ya, semua juga berhak untuk berusaha. Ya, siapa bilang perempuan tidak boleh berusaha, tidak boleh berkarir? Itu mah di Arab Saudi, perempuan tidak boleh dagangan tuh. Nggak ada perempuan dagangan di sana. Iya, naik mobil aja baru sekarang diperbolehkan kok. Nah itu. Dan sesungguhnya yang menjadi persoalan adalah saya ingin melihat perempuan merdeka. Perempuan punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Yang bisa kita sebut dengan self-determination. Hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah sekarang kalau perempuan itu ketika menikah harus pakai wali. Artinya kalau wali tidak setuju bisa nikah enggak? Enggak kan? Berarti perempuan merdeka belum? Kalau dia belum bisa menentukan masa depannya, ditentukan oleh orang lain, berarti perempuan sampai sekarang belum merdeka. Masih dalam jajahan lelaki. Iya, kita jujur aja. Nah sekarang bagaimana? Ketika perempuannya berkarir dan dia mendapat penghasilan juga. Saya katakan, suaminya bekerja, dapat gaji, istrinya bekerja dapat gaji. Karena status awalnya suami berkewajiban memberikan nafkah dan istrinya bisa mencari uang sendiri, maka ketika suami dapat duit, itu duit berdua. Rezekinya suami adalah rezekinya suami istri. Tapi kalau rezekinya istri adalah rezekinya istri. Jadi kalau suaminya perlu uang, pinjam dong. Kesulitan sih. Bermaterai 5.000. Iya, dan dikembalikan lagi. Nah, di sini martabat perempuan itu yang lebih penting ya. Bagaimanapun juga, kemudian harga nilai jualnya juga mahal. Perempuan yang berkarir itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar tidak merawatkan suami, itu sudah kewajiban suami, tetapi masalah harga diri seorang perempuan yang perlu kita perjuangkan sampai sekarang ini, bahwa masih perempuan sebagai kelas 2 dalam masyarakat, tiang wingking, ya, sampai keluar rumah saja tidak diperbolehkan. Di Afghanistan itu perempuan tidak boleh keluar rumah. Sampai akhirnya sekolah-sekolah untuk perempuan ditutup karena perempuan tidak boleh keluar rumah. Bayangkan, harus ada muhram. Boleh naik haji perempuan sendiri ke Mekah? Nggak boleh, harus ada muhram. Nah, itu persoalannya kan. Nah, ini adalah hukum fikih, fikih Islam. Nah, kalau fikih itu
Imam Syafi'i mengatakan bahwa perempuan kalau kawin perlu pakai wali. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak perlu pakai wali. Perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Wali itu ketika yang bersangkutan cacat fisik, buta, bisu, ya kan, atau gila, atau masih kurang umur, masih anak-anak, itu perlu wali. Tapi kalau sempurna, sehat walafiat, ya kan, berpendidikan, berhak melakukan sendiri. Padahal kedua-duanya melihat ada hadis Nabi la nikah bila waliyin. Tapi kenapa kesimpulan hukumnya berbeda? Ya karena yang mengatakan harus dengan wali itu dugaan Imam Syafi'i, yang mengatakan tidak perlu pakai wali dugaan Abu Hanifah. Berarti kalau begitu fikih adalah dugaan. Dugaan siapa? Dugaannya ulama. Kalau dugaan budaya itu agama. Ya udah selesai. Kok kenapa diributin? Gitu. Itu yang penting. Jadi untuk mengangkat martabat dan nilai perempuan yang luhur, perempuan perlu berkarir. Adapun syaratnya jangan di bidang politik dan sekterianisme, itu nasihat yang sangat subjektif sesungguhnya.